Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia akan mengirim tentara-tentaranya, disuruh bertebaran. Fadnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Setan yang paling rendah kedudukannya bagi iblis justru yang paling besar godaannya. Maka salah satu dari mereka akan berkata, saya sudah melakukan ini dan itu. Misal, saya sudah bikin orang mencuri. Oh ya, bagus. Yang lain berkata, saya sudah melakukan ini dan itu. Misalnya, saya sudah bikin orang berkelahi di jalanan, tabok-tabokan. Oh ya, bagus. Sampai ada satu yang mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya bikin suami istri, ketika saya tinggalkan, mereka pun akhirnya berpisah. Seorang suami akhirnya membenci istrinya dan akhirnya mereka berpisah. Ya, di antaranya caranya adalah dengan takhbib. Maka iblis pun mengatakan ni'ma ant. Nah, setan yang paling hebat hari ini adalah kamu. Jadi usaha untuk memisahkan suami dengan istri, misalnya dengan kehadiran yang diistilahkan dengan pelakor. Pelakor apa? Perebut laki orang. Berarti kalau perebut bini orang, binor. Nah, itu semua adalah model setan-setan baru dari kalangan manusia, tentaranya setan-setan dari kalangan jin yang merupakan bala tentara iblis dalam rangka untuk memisahkan suami dengan istrinya. Catatan supaya tidak salah paham, catatan, bedakan antara takhbib dengan ta'addud. Beda ya. Ta'addud itu artinya berpoligami. Takhbib itu artinya usaha untuk perselingkuhan. Maka ta'addud itu suami laki-laki menikah lagi. Sedangkan takhbib laki-laki memacari atau dipacari. Menikah dengan pacaran berbeda. Sehingga kalau kita bisa bilang orang menikah lagi itu tidak boleh dibilang pelakor. Ya, si istri barunya nggak boleh dibilang pelakor. Itu gelar-gelar buruk disematkan kepada istri sah, karena dia juga istri sah. Yang tidak boleh itu adalah kalau dia tidak menikah. Misalnya karena ketemu dengan teman kantor hari-hari, akhirnya lama-lama apa istilahnya? Teman tapi mesra, TTM. Nah, TTM tahu? Teman tapi mesra. Ini yang tidak boleh, dan ini yang lebih bisa dibilang sebagai pelakor. Apa sebabnya orang melakukan takhbib? Sebenarnya takhbib itu ada upayanya. Sedangkan perselingkuhan itu bisa jadi terjadi dalam kondisi ya terjadi begitu saja. Ya. Kedua-duanya tidak berupaya, tapi kemudian ya kedua-duanya kena setan, kesambet, dan akhirnya dua-duanya melakukan. Apa sebabnya terjadi? Satu, jamaah mencatat. Kalau mencatat, alhamdulillah. Kalau sebabnya dekat. Seperti kalau seandainya kita punya, ibu-ibu punya suami, suaminya kerja di luar sana, bekerja di perkantoran, yang di situ ada pegawai perempuan. Kan dia kerja juga di kantor orang. Dia nggak bisa mengatur, saya bos, saya mau kerja di sini, asalkan nggak ada perempuannya. Kan belum tentu bisa. Ya, kadang dia sudah masuk di situ, bahkan manajernya perempuan. Di situ mungkin perusahaan-perusahaan umum, sehingga tidak bisa diatur soal pakaian. Beda kalau dunia pendidikan, beda kalau misalnya yang memang lekat dengan keagamaan. Tapi kalau misalnya perusahaan migas, perusahaan tambang, perusahaan finance, bisa jadi di situ ketemu dengan perempuan-perempuan. Kalau dia punya ilmu agama, dia tahu batasan-batasan. Oh, ini bukan mahram saya. Oh, ini saya satu ruang. Terus dibikin meja hadap-hadapan, namanya juga ASN. Saya petermuda. Insya Allah saya nggak akan tertarik sama mbak-mbak itu. Semuanya sudah bersuami, saya juga sudah beristri. Tapi dalam rangka meminimalisir potensi setan menggoda, maka saya bikin semuanya kalau bisa hadap dinding. Hadap dinding semua, mejanya dibalik hadap sana masing-masing. Jadi toh kelihatan juga komputernya itu apa yang dibuka. Karena kalau semuanya menghadap ke arah sini kita nggak lihat. Lama-kelamaan akhirnya tahun. Waktu pulang ternyata satu mas-mas sudah pindah, satu mbak-mbak udah pindah. Tinggal saya berduaan lagi satu kantor sama perempuan. Saya bilang, mbak, yang lain kemana? Oh, yang satu
udah mutasi Mufli. Kalau mbak yang satunya, oh mbaknya sudah punya Qatar. Terus jadi kita berduaan aja nih. Iya. Wah masalah. Ya, jadi gimana Mufli? Ini supaya menjaga, gitu. Nggak ada fitnah, nggak ada apa. Bisa nggak mbak pindah ke sebelah sana? Pindah kantor sebelah. Apa nih? Ruang sebelah. Biar di situ cewek-cewek sama cewek-cewek. Di sini saya biar cowok sendiri. Hasil alhamdulillah dia pindah, saya sendiri. Kalau saya nggak ngerti agama, kalau ada orang di posisi saya yang nggak ngerti agama, ya udah berdua-duaan terus. Dan kata Nabi SAW, la yakhluwanna ahadukum bi imratin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki dengan perempuan berdua-duaan dalam satu tempat berkhalwat, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Mungkin kita bilang-bilang, ah masa sih saya tergoda? Oh, enggak lah, saya enggak selera kok. Pertamanya, lewat sebulan, 2 bulan, syaitan bisik-bisikin, cantik kok mbaknya itu, cantik kok. Lama-lama bisa berkembang. Jadilah takbib itu sendiri. Maka benteng nomor 1 itu agama, dan pelakunya ini biasanya kurang agama. Meskipun ada juga kita lihat kasus, justru pelakunya adalah ustadz misalnya. Saya lihat di Facebook, di salah satu kota lah, nggak usah disebutkan kotanya. Ya, justru pelakunya waktu kena kamera, justru berjenggot panjang. Ya, ketemunya di satu mobil di pinggir pantai. Ya. Lalu disorot langsung gini, ini nih ustadz kita nih, ini ustadz ini lihat mukanya nih, lihat mukanya, viral wajahnya. Ya. Seolah-olah kalau seandainya dia itu ustadz BSD misalnya, kejadian viral, pasti pindah ke grup-grup DKM, sudah habis dakwahnya. Nggak ada lagi jadwal khutbahnya, nggak ada jadwal kajiannya, bahkan diberhentikan mungkin dari kegiatan dakwahnya. Dah, apa kira-kira yang terjadi setelahnya? Hanya penyesalan. Ibarat kalau kata orang kayak gini ini kayak kartu kredit, geseknya sebentar, bayarnya belakangan panjang. Berapa lama sih rasanya perselingkuhan? Kalau mau dinikmati, bila pun timba masuk sumur, berapa lama? Timba masuk sumur paling-paling 5 menit, 10 menit sudah keluar, selesai. Setelahnya ada rangkaian panjang. Itu kalau tidak ketahuan pun nanti ada konsekuensinya. Bagaimana kalau setelah itu hamil? Bagaimana kalau setelah itu adalah viral? Ya, pasti akan penyesalan mendalam. Sebab yang kedua adalah karena ikhtilat, yaitu campur baur antara laki perempuan tanpa batasan-batasan. Terjadi ikhtilat-ikhtilat yang sebenarnya kita masih bisa minimalisir. Ya. Tapi kadang-kadang itu dibentuk. Ini saya tidak sedang mengkritik. Ya. Saya tidak sedang tidak setuju dengan pasar-pasar Muslim yang dibuat. Saya pun kadang mengisi di sana. Ya. Hanya fenomena ada berseliweran, dan saya lihat sendiri manakala laki dan perempuan kadang berpapasan, dan mohon maaf nih teman-teman Jabodetabek, mohon maaf, bukan apa-apa, bukan sok suci, bukan apa, tapi memang saya ketemu dengan sebagian ikhwan dan akhwat yang kalau papasan itu ramah banget, itu baru di sini, jujur. Kayak yang ketemu Ustadz Mufli itu nggak ada kalau di Jabodetabek. Saya ke Jogja nggak mungkin ditegur seperti itu. Kita di Jogja dulu, teman-teman. Di Jogja dulu misalnya saya ngekos, adik saya ngekos di kos muslim gitu, dan sudah ngaji rata-rata penghuninya. Misalnya saya mau jemput adik saya gitu, saya ketok-ketok itu, tok itu langsung setelah ngetok langsung sembunyi di sudut bangunan, pindah langsung. Akhwat di sana pun kalau membukakan pintu pelit banget bukanya, sedikit aja, itu pun yang keluar cuma mulut dikit. Siapa? Bukan yang buka, Mas Mufli, cakep banget. Nggak ada kayak gitu. Siapa? Mufli mau jemput adik saya. Oh ya, tunggu sebentar, tutup lagi. Sangat pelit. Kita pun laki-laki sadar setelah ketok langsung pindah. Ya. Kalau ketemu akhwat di Pogong tuh, di dekat sekitaran Jogja yang udah ngaji tuh, benar-benar misalnya ketemu di rumah makan, ketemu di mau beli makan sama-sama saya. Di sini aku ikhwan akhwat, ikhwannya hadap sana, akhwatnya hadap sana.
Ya. Kalau saya ketemu di Jakarta, ya, ngeri juga sih ini ya. Ustadz Mufli, gimana kabarnya? Oh ya Mbak, ya Bu. Ada lagi yang dekat. Ustadz mau bertanya, iya mau bertanya tapi jangan dekat-dekat sini gitu. Ini dekat banget kalau kamu menyentuh gitu. Ya. Kadang-kadang misalnya saya ketemu sama suaminya, istrinya ikut juga di hadapan saya. Jadi, Bu istrinya itu sana gitu, sana istrinya itu di belakang suaminya gitu. Ya. Ini enggak, ini saya berdiri, ini suaminya. Ini akhwat bercanda ikut-ikutan juga. Ya. Pernah mampir di yang pasar yang ada fairnya. Ditegur, Ustadz Mufli, Masya Allah, Ustadz Mufli, sini sat, sini sat, mampir sat. Aduh, malu banget. Nah, kadang-kadang percampuran ini, kalau tidak dikendalikan, kalau kita tidak sadar, kita bisa kena setan juga. Ya. Apalagi kalau ustadznya muda, tampan, ya. Terus nanti dia juga sok, apa ya, narsis juga ustadznya misalnya. Ya, gimana Pak? Nah, dilihat juga ngeliat ini tatap-tatapan. Oh ya, Masya Allah ya. Sudah nikah belum? Waduh. Ketiga. Takbib itu kadang-kadang terjadi karena pelakunya atau yang jadi pasangannya adalah orang-orang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ada kelainan kejiwaan, yaitu narsis. Merasa diri tampan, merasa diri cantik, merasa diri penting untuk diperhatikan. Nah, contohnya, meskipun ini tidak selalu ya, meskipun misalnya kadang-kadang kalau lihat sesuatu yang bisa memantulkan dirinya, langsung berdandan. Kalau ketemu kaca, langsung tata rambut. Kalau ketemu spion orang, langsung spionnya digerakin. Jalan nih di masjid, sebelahnya ada kaca-kaca kan, yang dilihat itu dirinya. Sambil jalan sambil ngeliatin dirinya. Ya, orang yang selalu ingin kelihatan keren gitu. Nah, yang seperti ini kalau dipelihara NPD-nya, biasanya kalau ketemu dengan lawan jenis, kalau dia normal, dia suka merasa diri penting, tampan dan layak diperhatikan. Keempat, ada terjadi karena dendam. Itu dendam sama pasangan yang mungkin sudah duluan melakukan. Jadi dia mau ikut-ikutan juga. Kelima, karena meniru. Perbuatan takbib ini kadang-kadang bisa jadi terjadi karena orang meniru. Dari apa menirunya? Dari apa yang ditontonnya. Bisa jadi yang ditonton itu sebenarnya fiksi saja. Itu bukan kejadian nyata. Tapi pengen juga. Pengen tahu rasanya. Dilihat dari drakor. Dilihat dari drakor Korea, dracin, drama Cina. Dan bisa juga terjadi di drama Indonesia. Ya, yaitu yang sekarang sudah dibuat platform-platform yang berbayar. Namanya series. Temanya di situ-situ aja tuh. Temanya di takbir. Karena itu kayaknya seru banget gitu. Nah, ada sebagian orang yang tadinya cuma mau nonton, ada juga yang tadinya maunya nonton plus pengen tahu bagaimana caranya mengungkap, lama-lama ternyata jadi tahu, oh begini cara menyembunyikan. Kayak maling nonton serbu, maling nonton sergap tangkap. Yang kalau maksudnya orang itu hati-hati, maksudnya si pembuat tayangannya adalah hati-hati begini tekniknya para maling. Maling mempelajarinya. Nah, oh gini caranya supaya tidak ketahuan. Orang yang tadinya oh gini ya caranya orang selingkuh. Lama-lama oh gini caranya berselingkuh. Oh untuk supaya nggak ketahuannya bisa pakai Gojek rupanya. Rupanya pakai aplikasi Gojek. Ya. Pantesan aja bunyi terus notifikasi Gojeknya. Ternyata di balik situ ada chatting notifikasi Gojeknya. Ternyata di balik situ ada chatting sama toko, ternyata di situ adalah media untuk menyembunyikan chat-chatnya. Media untuk menyembunyikan chat-chatnya. Ke-6, karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Ada sebagian laki-laki yang Allah berikan kepada dia apa dia bilang libido ya,
Beliau yang sangat tinggi. Saya punya teman, orangnya kecil, pendek, agak lebar dikit. Ya. Dia bilang itu 18 kali. Ya. Istri saya bilang, bang, aduh capek banget bang, 18 kali. Makanya istri saya 4. Ini mungkin caranya Allah selamatkan saya. Kalau tidak, maka saya bisa jatuh ke dalam perzinahan. Ya. Dan itu kenyataannya. Ada syahwat yang harus disalurkan di tempat yang halal. Tapi kalau tidak disalurkan di tempat yang halal, istrinya misalnya tahu nih, suamiku ini dikit-dikit minta, tapi nggak ada saluran halalnya. Ya. Suaminya sudah minta izin nggak dikasihnya. Suaminya bahkan sudah bilang, kamu rela kalau saya jatuh ke dalam perzinahan? Dia bilang, ya terserah, kamu mau nikah lagi terserah, yang penting bukan sama aku. Ya. Yang penting aku tidak hadir di dalam lingkaran itu kan. Akhirnya lama-lama suaminya karena juga sudah nggak dapat izin, akhirnya menyalurkannya di tempat yang haram. Ketujuh, karena dijanjikan komitmen. Di sini kemudian lifestyle baru muncul. Lifestyle yang sebenarnya dulunya ada di negeri-negeri barat saja, sekarang di Indonesia pun ada. Lifestyle namanya sugar daddy dan sugar baby. Sebenarnya itu di negeri barat orang punya istilah namanya sugar baby, sugar daddy, sugar baby. Sugar daddy bapak gula, sugar baby anaknya yang gula. Ya. Dan karena dia bilang baby, sugar baby, biasanya dicari yang muda-muda. Misal, mohon maaf, mahasiswi. Karena dia tinggal di Jakarta, aslinya misalnya dari Palembang, kuliah, kemudian orang tuanya juga. 7. Ya, saya cuma ngecek aja sebenarnya. 8. Karena rumah tangga tidak harmonis. Rumah tangga tidak harmonis. Rumah tangga tidak harmonis, sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit bertengkar, hal kecil jadi pertengkaran, ditambah dengan yang nomor 1, yaitu minimnya ilmu agama. Akhirnya suami maupun istri melakukan pelarian-pelarian tidak pada tempat yang benar. Istri mungkin tidak bekerja, jadi di rumah saja. Kalau lagi bertengkar, dia lagi stres, apa yang dia lakukan? Misalnya dengarkan lagu-lagu, dengarkan musik, sambil menatap ke kaca, menangis. Lagunya juga yang isinya itu, aku tak sanggup lagi, aku ingin pisah, aku ingin lebih baik sendiri, gelas-gelas kaca. Sambil dengerin, semakin menguatkan kepingin pisah. Suaminya kebetulan keluar. Nah, karena memang dia keluar alasannya kerja, tapi dia pulangnya tengah malam. Memangnya jam kerja sampai jam berapa? Sebenarnya sih cuma sampai jam 5. Ya. Tapi karena memang gak nyaman sama istri, gak pulang. Pindah kemana? Lari ke Happy Papi, lari ke clubbing, lari ke ketemu LC, ketemu. Mulai dari ketemu, janjian, lama-lama check-in. Ya. Ke-9, karena lifestyle baru, yaitu lifestyle challenge. Ada lifestyle namanya challenge. Apa itu? Challenge, tantangan. Misalnya berempat, bestian berempat, cewek-cewek. Semuanya cewek-cewek nggak bener. Cewek-cewek nggak beres semuanya berempat. Terus akhirnya bilang gini, kita challenge yuk. Itu ada misalnya mahasiswi 4, dua-duanya 4-4-nya nggak ada yang beres semuanya. Ya, berasal dari keluarga yang tidak mengenal agama, mereka pun tidak dibekali ilmu agama. Nah, ini luar biasa. Ini karena pengaruh dari media sosial juga. Ke-10, karena ingin harta secara instan. Ingin harta secara instan. Karena sebagian orang ingin harta secara instan, karena tidak punya skill, punyanya adalah badan, tidak punya ilmu, punyanya wajah. Dilakukan sebagian perempuan-perempuan, malas kerja, malas cari uang dengan cara yang halal, sibuknya memulai sendiri. Nah, manfaatkan badan buat cari duit secara instan. Bisa kebayang ya? Ini kayaknya pun dari tadi saya sudah agak-agak vulgar nih. Nah, ini untuk pengetahuannya bapak-bapak, bukan untuk dipraktekkan ya. Nah. Terus jemaah yang dirahmati Allah, apa sebabnya
Pinjol, kita udah pindah. Kita sudah selesai dari tabib, mungkin kalau digali lebih banyak lagi. Sekarang bagaimana dengan pinjol? Apa sebabnya orang melakukannya? Di antaranya satu, kebutuhan mendesak. Misalnya tidak punya dana darurat. Karena memang kebiasaan apa yang didapat hari ini, habis hari ini, tidak ada spare sama sekali. Belum lagi memang ada konsumsi harian yang seharusnya tidak perlu. Tidak bisa memanage keuangan. Seperti orang gaji cuma, UMK misalnya. Tapi gaya hidup tinggi. Kopi setiap hari 50.000. UMK-nya BSD berapa? Ini apa sih? Tangerang apa BSD? Di kafe yang duduknya lama, kopinya cuma segelas. Tapi bundling sama croissant. 50.000 sehari. Kali 30 berapa? 1.500.000. Sisa berapa duitnya? 3,5. Buat bayar anak sekolah berapa? Buat bayar HP, telepon berapa? Bayar air berapa? Ngontraknya berapa? Sebenarnya minim duitnya. Tapi gaya hidup selangit. Biar dibilang orang mentereng. Ya. Pengennya motornya nggak kelas lah kalau cuma Beat. Pengennya NMAX yang gede-gede. Bahkan dipaksakan. Pengen juga mau pengen roda 4 kayak orang-orang. Orang sudah punya anak, iPhone-nya sudah 16. Dia masih yang 11. Dihina temannya, haha hari gini 11, hahaha. Kalau gua banting tuh hatinya, hahaha. Lama-lama terhina, lama-lama pengen juga. Dia nggak punya dana darurat, pas datanglah kebutuhan mendesak. Seperti tiba-tiba anak kecelakaan. Tiba-tiba istri nabrak orang. Qadarullah yang banyak, akhirnya nggak punya darurat. Kemana mereka mencari? Nyari keluarga sudah bilang, aduh maaf kak, saya juga nggak bisa. Meskipun dalam hati keluarga, aduh nggak bisa, kamu aja cuma UMK, gaya hidupmu selangit, dari mana kamu bayar duit saya nanti? Orang pun ngasih pinjam itu mikir gitu. Ya. Karena kebutuhan mendesak, akhirnya orang pergi ke pinjol. Saya tidak bilang ini boleh, bukan karena demi kebutuhan mendesak terus jadi halal, tidak. Saya sedang memaparkan apa yang kenyataan di luar sana. Banyak orang ke pinjol, alasannya karena mendesak. 2. Karena ekonomi lemah. Penghasilan kecil. Penghasilan bahkan tidak stabil, naik turun, nggak tetap. Atau penghasilannya sering terlambat. Misalnya penghasilannya adalah nunggu kalau mandor kasih, nunggu kalau cair. Pas nggak cair-cair, lama tertunda proyeknya, belum dibayar oleh pemerintah, akhirnya mandornya bilang, tunggu dulu ya. Enggak. PT dan CV-nya dia bilang, tunggu ya, bilang sama anak buahmu. Mandornya ngomong sama anak buahnya, tunggu ya, belum cair. Ini anak-anak buah sudah diteriakin istrinya. Mana duitnya, woi? Anak mau bayar uang sekolah. Kok 2 bulan nggak ada duitnya? Sudah diteriakin nih saya sama sekolahnya, udah ngirim tagihan di sekolahnya. Istrinya teriak-teriak di WA tiap hari. Ayah, mana duitnya? Mana duitnya? Nah, akhirnya daripada pusing dia ke pinjol. 3. Karena minim ilmu lagi. Karena minimnya ilmu agama tentang 2 hal. 1 tentang haramnya riba. Karena dipinjol itu riba. Karena tidak tahu hukumnya, tidak tahu dosanya. Dipikir boleh-boleh saja, alasannya karena pemerintah melegalkannya. Karena framing di luar sana, yang tidak boleh itu kalau pinjol ilegal. Kalau legal boleh. Padahal dalam kacamata Islam, pinjol mau legal, mau ilegal, dua-duanya haram dikarenakan ribanya. Orang nggak paham. Kata temannya, nggak apa-apa, orang legal aja loh. Dan dia juga tidak paham apa jalur yang halal. Jadi minim ilmu dari sisi haramnya yang riba, dan dia minim ilmu dari sisi apa solusi yang halal. Kan sebenarnya di dalam Islam itu ada solusi-solusi yang halal. Kalau pelajaran akuntansi dia ribet gitu. Malas banget pelajaran akuntansi. Itu kan dulu yang masuk. Nah, di akuntansi itu kan ada. Nah, mungkin bagi sebagian orang, malas banget pelajaran akuntansi ini, ribet. Malas bikin-bikin duitnya, neraca, bla bla bla. Malas. Nah, dia tidak tahu kalau ternyata misalnya di dalam bunga, kalau kita pinjaman berbunga, misalnya dikasih tentang waktu misalnya 30 bulan, maka bulan pertama-tama sehingga ada orang bilang gini, perasaan saya sudah lunas loh.
Belum Pak, ini masih banyak cicilannya sekian, Bapak masih ada 10 juta. Perasaan saya sudah cicil banyak, kok bisa begini ya? Iya karena ya, perasaan saya sudah cicil banyak, kok bisa begini ya? Iya karena yang Anda bayar pertama kali itu bunganya dulu. Pokoknya belum hilang, pokoknya itu belakangan. Jangan-jangan di sini juga ada yang baru tahu. Oh, saya pikir kita bayar pokoknya dulu, bunganya belakangan. Bukan, bunganya dulu. Berikutnya, karena gaya hidup, lifestyle. Misalnya karena pengen punya barang-barang kayak orang-orang. Maaf, dia bukan kerja dengan pangkat tinggi, bukan. Dia juga pegawai suruhan-suruhan. Gaji juga nggak seberapa. Kalaupun seberapa ya se-UMK. Tapi gayanya hidupnya tinggi. Lihat orang semuanya pakai tumbler, beli tumbler. Ya. Pengen juga, itu merek apa tuh? Oh ini bagus nih. Muk doang segini itu 500.000. Corsicle. Yang viral itu tuku. Saya sampai sekarang nggak tahu tuku itu apa ya. Kopi tuku. Yang ribut di kereta api itu apa? Tumblernya kan itu katanya karena dia tuku gitu kan. Kalau saya kan bisa, ya ini kepala saya ya. Tumbler doang, udahlah nggak usah ribut. Lion Star aja kok. Lion Star harga berapa? Gitu. Cuman kan orang jadi ribut karena mereknya tuku, kayaknya gitu sih kayaknya. Betul atau enggak? Jadi saya pikirkan, oh tuku itu kenapa sih? Oh maksudnya justru orang kesel karena tuku aja loh gitu. Oh alah, saya pikir apa? Ya. Makanya saya sempat bikin video pendek itu, orang mau Corsicle, pengen juga, oh pokoknya kayak orang-orang dah, biar kelihatan keren gitu, main tumbler, ya. Isinya apa sih isinya? Air putih. Mending pakai botol plastik yang ada tulisan jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, sampai jam 12 dulu. Sehingga betul-betul kita dipaksa minum habis itu 1 liter dalam sekian jam. Itu lebih bermanfaat ketimbang mau merek tuku, mau Corsicle, bla bla bla. Cuman karena gaya hidup semua orang pengen gitu. Oh keren banget di Jakarta ya, masuk lift, naik lift, turun lift, pakai nenteng tumbler, keren banget. Mau juga. Sampai di sana kalau ditanya, kerja di gedung ya? Ya dong, kerja di gedung. Kerjanya apa? OB. Elah OB. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan pekerjaannya. Kalau halal ya halal. Masalahnya gaya hidup ini kadang-kadang nggak sesuai gitu. Satu lagi karena FOMO. Lifestyle ini juga karena dorongan-dorongan FOMO. Apa itu FOMO? FOMO itu kepanjangannya fear of missing out. Takut ketinggalan sama apa yang lagi ngetren. Di Jabodetabek yang ngetren apa? Padel. Berapa harganya per jam? 400. Berarti kalau 2 jam 800. Ini kalau orang misalnya pengen juga, pengen padel, pengen juga, akhirnya nekat. Pengen juga bayar 400.000. Gaji berapa? UMK-nya 5 juta. Tadi kan kopinya kan kopi combo sama croissantnya kan 1.500.000. Padahal patungannya sebulan berapa? Pengennya main seminggu 1 kali emang nggak cukup, pengennya 2 kali. Patungan sama temen, 1 orang 100.000. 100.000 kali 2 seminggu 200.000. Kali 4 minggu 800. 800 plus 1.500.000 sudah 2.300.000. Setengahnya doang buat lifestyle. Ya. Karena orang takut dengan ketinggalan tren, semua orang keren dengan itu semua, pengen juga. Itu baru nyewa lapangannya ya. Belum raketnya. Nanti raketnya nyicil juga, kata orang. Udah pakai ada kami. Kepinjol akhirnya. Ya. Atau pakai pay letter. Karena mungkin padelnya sudah dijual, si raket padelnya sudah dijual di Shopee. Install Shopee, kata orang ringan cicilannya, install. Supaya nggak ketinggalan nyalakan notifikasinya, biar terus bunyi Shopee. Nah, bunyi terus. Cari padel. Oh ini dia. Wah, pay letter ringan, cicilan hanya 100.000 dikali sekian. Akhirnya tadi sudah kopi 1.5, tumbler 500, itu nyewa lapangan plus cicilan raket lagi. Kata orang, main padel bajunya kayak gini doang.
Ini kaos apaan? Mana ada, nggak ngetren. Masa pakai celana gini doang? Yang gini dong. Dikasih merek-mereknya. Mereknya harus yang kayak gini, mereknya kayak gini, kayak gini. Walhasil, aduh, habis duit dan akhirnya kepinjol. Nggak lama pokoknya jual ginjal. Ya. Azan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.